Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe. Karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Nah buat kalian jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya beb dengan cara berolahraga, berjemur di pagi hari dan minum air putih yang cukup. Jangan sampai kurang. Nah jadi kali ini aku mau share 5 penyebab yang membuat istri itu malas untuk melakukan hubungan quick. Nah simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Bahwa yang namanya istri, dari berapa persen kebanyakan mereka itu malas banget melakukan hubungan quick. Nah jadi para suami jangan menyangka bahwa istri itu nggak ngertiin suami gitu ya beb ya. Nah suami itu pengennya tuh tiap hari di ngertiin sama istri. Nah sementara di sisi lain suami itu nggak pernah ngertiin istrinya ya beb ya. Nah jadi kalian para suami kalau bisa itu segala sesuatu di dalam suatu rumah tangga menurut aku, jangan sedikit-sedikit kalian menyalahkan istri, sedikit-sedikit menyalahkan istri ya beb ya. Jadi coba introspeksi diri kalian sebagai suami gitu beb ya. Kira-kira kenapa ya istri bisa jadi gitu? Nah jadi beb, yang nama istri itu pasti ada sesuatu ya beb ya. Kenapa sebagai seorang istri itu misalnya istri kalian itu tidak dengan kalian para suami. Nah kenapa sih seorang istri itu malas untuk melakukan hubungan quick? Nah yang pertama itu adalah suami itu tidak mengerti apa yang diinginkan oleh istrinya. Nah jadi yang aku jabarkan tadi ya beb ya, di sini seorang istri itu butuh perhatian, butuh dimengerti ya beb ya. Jadi kalau bisa nih ya, yang namanya seorang istri itu kan memang di rumah ya beb ya. Nah ada juga seorang istri itu merangkap double kerjanya, ibu rumah tangga, wanita karir ya beb ya. Terus ada juga yang hanya ibu rumah tangga aja. Nah jadi gini beb, walaupun istri kalian itu seorang ibu rumah tangga aja, bukan berarti dia itu nggak capek ya beb ya. Capek loh beb sebagai ibu rumah tangga. Belum lagi misalnya kalian punya anak itu lebih dari 2, misalnya anak kalian itu 3 atau 4. Nah anak 4 juga perangainya ya beb ya. 4 juga yang harus diurusin, belum rumah gitu ya beb ya. Dari pagi sampai malam ketemu pagi lagi. Belum lagi nanti misalnya istri kalian itu stres gitu ya. Nah terkadang seorang ibu rumah tangga itu beb, walaupun dia di rumah terus ya setiap harinya, bukan berarti dia tuh nggak stres beb. Seorang ibu rumah tangga itu gampang stres dan depresi ya beb ya. Nah disitulah kalian sebagai seorang suami harus ngertiin istri gitu. Jadi setidaknya setelah kalian pulang dari kerja gitu ya, sampai di rumah, jadi bantu-bantulah sedikit-sedikit pekerjaan istri gitu ya beb ya. Jadi meringankan pekerjaan istri, misalnya setiap hari kerjaan istri itu misalnya ada 10 macam gitu ya. Nah tetapi kalian setiap hari membantunya misalnya 4 macam, 5 macam. Nah kan udah terbantu beb. Jadi tinggal 5 macam lagi yang dikerjakan istri. Nah jadi capeknya itu kan gak full ya beb ya, gak ekstra gitu tenaganya kan beb. Nah jadi kalau kalian itu perhatian kalian itu lebih ekstra ke istri, lebih ngertiin istri, nah itu otomatis beb istri itu gak gampang stres dan gak gampang depresi tentunya. Dan lalu di nomor 2 adalah seorang suami itu mementingkan kepuasan diri sendiri. Nah jadi maksudnya tuh gini ya beb ya, seorang suami itu memang kebanyakan dia mereka itu lebih mementingkan diri mereka sendiri gitu beb. Jadi
mengenai istrinya gitu diabaikan gitu Beb ya. Jadi kayaknya kalau sebagian para suami itu, malah ada sebagian ya Beb ya, nggak semua ya, malah ada sebagian suami itu mereka itu punya dunia sendiri Beb. Jadi gini, oke lah, pagi dia udah keluar dari rumah kerja gitu ya Beb ya. Nah setelah itu sampai di rumah sore hari mungkin ya Beb ya, pulanglah dia ke rumah. Nah sebenarnya kalau suami itu udah sampai ke rumah, nah tentu waktu me time dengan keluarga itu lebih intens gitu ya Beb ya. Nah ini beda, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Contohnya sampai jadi rumah dia mandi, udah selesai istirahat, duduk jeber, dia nonton mungkin tanpa mengajak istrinya gitu ya, duduk bersama sambil nonton, hanya sendiri dia nonton. Dan bisa juga dia duduk di ruang tamu tanpa mengajak istrinya, tetapi malah duduk sendiri di ruang tamu sambil main HP gitu ya Beb ya, scroll sampai tengah malam gitu ya. Entah apa yang dilihatnya di dalam HP itu, kok sepertinya dia itu seperti punya dunia sendiri, sementara istrinya diabaikannya di rumah ya Beb. Nah banyak lagi contoh yang lainnya ya Beb ya. Nah yang seperti itu nggak boleh ya Beb ya. Dan lalu di nomor 3, suami itu tidak membuat nyaman istrinya terlebih dahulu. Nah jadi kenyamanan itu Beb tidak diciptakan oleh seorang suami. Jadi aturannya yang namanya kita sudah berumah tangga, kita kan harus memberikan kenyamanan kepada pasangan kita kan Beb ya. Nah ini kebalik, kenyamanan itu tidak diciptakan oleh suami Beb. Jadi adapun suami di rumah dan tidak adapun suami di rumah, sang istri ngerasa ya biasa aja gitu, nggak ada bedanya gitu ya Beb ya. Nah mungkin yang lebih parahnya itu Beb, seorang istri yang sudah mandiri gitu ya, yang udah terbiasa semua dia yang ngerjain. Nah jangan menganggap seorang suami itu menganggap bahwa istrinya itu adalah istri yang oke, yang mantap, yang mandiri, semua bisa dikerjain. Nah itu nggak boleh Beb. Nah padahal di sisi lain mungkin dalam hati istri kalian itu dia merasa nggak nyaman ya Beb ya. Karena apa? Nggak dikerjain kerjaan, sementara suaminya itu acuh tak acuh sama dia gitu ya. Jadi yang ada itu setiap hari istri itu hanya keterpaksaan gitu Beb. Malas ribut aja gitu depan anak-anak ya Beb ya. Kebanyakan mungkin istri yang seperti ini lebih banyak sabar gitu Beb menghadapi suaminya ya Beb ya, kurang lebih seperti itu. Nah yang selanjutnya di nomor 4, suami tidak peduli dan tidak perhatian kepada istri. Nah jadi ini banyak yang terjadi ya menurut aku Beb, karena kayak bau wangi gitu Beb ya, parfum apaan nih yang dipakai orang ini sampai keciumnya sampai ke dalam rumah saya. Nah jadi gini Beb, seorang suami itu memang kebanyakan ya Beb ya, sebelum menikah dia itu perhatiannya full gitu ya, tetapi setelah menikah perhatiannya full tadi semakin berkurang perhatiannya. Nah sebenarnya nggak boleh ya Beb ya, justru kita sudah berstatus suami istri itu perhatiannya kalau bisa makin lama makin besar gitu, makin sebesar dunia, malah melebihi dunia ya Beb ya. Jadi itu agar membuat ikatan batin suami dan istri itu ada gitu Beb, keharmonisan itu ada, keromantisan itu ada, jadi tetap hubungan itu baik-baik aja. Jadi jangan sampai kalian itu menikah Beb
hubungan kalian itu malah semakin bertambahnya tahun, bukannya malah makin mendekat, semakin intim, malah semakin menjauh gitu, seperti ada kekosongan. Nah itu nggak boleh ya Beb ya, sangat bahaya sekali kalau misalnya kalian mempunyai hubungan suami istri yang seperti ini. Jadi kalau bisa itu harus dipupuk lagi menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian seorang suami itu yang tidak peduli sama sekali dengan istrinya, tidak ada memberi perhatian ke istrinya, jadi kalau bisa yang begitu dihilangkan Beb ya. Ibaratnya gini, kalau kita ibaratnya gini Beb, seorang istri itu kan setiap hari kan mengurus anak. Nah jadi kalau bisa seorang suami itu setelah dia sampai di rumah bergantian mengurus anak ya Beb ya. Mungkin suami bisa menolong istri memandikan anak gitu ya, memberi makan anak, mengganti popok anak, atau di saat malam hari suami bisa membuat susu untuk anak dan memberikan susu ke anak gitu ya Beb ya, menggantikan popok, atau dia lagi buang air besar dibersihin. Jadi hal-hal yang seperti itu kalau bisa seorang suami itu turun tangan gitu Beb. Dan lalu di nomor 5 adalah suami mendekati istri pas ada maunya. Jadi maksudnya tuh gini ya Beb ya, di saat suami itu kepengen quick baru dia dekat ke istrinya. Tetapi kalau suami nggak kepengen, dia menjauh, nggak deket-deket ke istrinya. Nah itu maksudnya Beb. Nah yang begini nggak boleh ya Beb ya. Walaupun misalnya kalian lagi nggak kepengen gini, kalian itu juga harus dekat ke istri gitu Beb. Misalnya gitu pada malam hari ini anak-anak udah tidur semuanya. Nah jadi apa salahnya kalian berdua gitu ya, nonton TV berdua berbaring sambil berpelukan, atau istri berbaring di dada suami gitu ya. Suami itu bercerita kesehariannya di kantor itu gimana gitu ya, atau menghadapi teman-temannya di kantor. Nah istri juga begitu, kesehariannya di rumah itu dari pagi sampai sore menghadapi anak-anak, diceritain ke suami. Nah jadi itu dulu share aku. Nah buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya.